Halo, saya Dr. Setiawan di Perbandanu, dokter umum dari RSU Anikmah Wangon. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sobat sesama sekalian yang sudah terkumpul dalam Instagram kami. Yang pertama yaitu dari Lydia Eka. Yang pertama bertanya mengenai apa benar ya kalau kualitas tidur berpengaruh dengan siklus haid. Kemudian saya kadang insomnia dan tidak bisa tidur dan merasa siklus haid saya tidak lancar. Sobat sesama harus tahu 3 organ yang berperan penting dalam siklus haid pada seorang atau perempuan itu sendiri. Yang pertama ada hipofisis, hipotalamus, kemudian ovarium itu sendiri. Dari 3 organ tersebut itu dipengaruhi dari faktor eksternal maupun lingkungan. Salah satunya yaitu kualitas tidur dari sobat sesama itu sendiri. Yang pertama harus kita ketahui yaitu adanya siklus ritme, di mana itu siklus tidur yang normalnya bisa siklusnya itu normal dikatakan dengan tidur kualitasnya itu kurang dari jam 10 malam harus sudah tidur. Itu mempengaruhi dari siklus haid dari sobat sama sekalian. Kemudian faktor lain yaitu diet makanan, kemudian stres, kemudian obat hormonal yaitu kontrasepsi, kemudian adanya obesitas yang berlebih. Untuk tips dari saya untuk sobat sama yaitu dari tips makanan aja. Dari tips makanan yang kaya akan asam folat. Contohnya apa? Contohnya susu kedelai, susu sapi, kemudian tahu, tempe, daging merah yang mengandung kaya akan asam folat. Sehingga mengatur hormon estrogen pada sobat sesama sekalian dapat stabil dan dapat menghindari dari menstruasi yang tidak teratur. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 dari Desti Anggraini, kira-kira ada cara nggak ya supaya kita cepat tidur di malam hari? Saya sering susah tidur, rata-rata seringnya tidur di atas jam 12. Di sini saya akan memberikan 5 tips kepada sobat sesama untuk menghindari dari insomnia atau tidur di atas jam 12. Cara yang pertama yaitu pilihlah makanan yang real food. Di sini artinya real food yaitu makan makanan yang tanpa pengawet seperti sayuran, buah-buahan, daging dan sejenisnya. Kemudian disarankan untuk tidak makan 3 jam sebelum memulai tidur. Itu juga mempengaruhi dari sobat sesama untuk lelap tidurnya lebih cepat atau lebih lambat. Kemudian disarankan 1 jam sebelum tidur, sobat sesama tidak boleh memainkan HP, menonton TV, atau memainkan dari laptop maupun komputer. Kenapa? Karena cahaya radiasi yang ditimbulkan dari HP, komputer maupun TV itu bisa menyebabkan menghambatnya dari hormon melatonin. Sehingga disarankan untuk menghindari dari cahaya radiasi tersebut. Kemudian tips yang nomor 3 yaitu mengkonsumsi suplemen seperti vitamin E, magnesium, kalsium. Kemudian yang nomor 4, ini olahraga setiap hari atau teratur dalam 1 minggu 3-5 kali. Kemudian yang kelima yaitu menghindari obat-obat seperti obat diet atau obat hipertensi, kemudian menghindari dari konsumsi kopi. Kemudian pertanyaan yang nomor 3 yaitu dari Leni NA, yaitu Assalamualaikum dok, mau tanya, kalau sedang menyusui apakah benar tidak boleh makan yang pedas-pedas atau minum yang dingin-dingin seperti es? Ya, saya jawab, untuk makanan pedas sebenarnya tidak ada penelitian yang menyebutkan bahwa tidak boleh dikonsumsi kepada ibu hamil, dengan catatan porsinya tidak berlebih dan tidak terlalu pedas. Kemudian untuk minuman es juga tidak ada penelitian selama ini yang menyebutkan minuman es tidak boleh dikonsumsi kepada ibu hamil. Jadi sejauh ini minuman air es atau air dingin boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dengan porsi yang secukupnya saja. Lanjut ke nomor 4 yaitu dari pertanyaan Istik Zinza. Mau tanya, kalau sakit di pinggang sebelah kanan apakah dikatakan gejala ginjal atau tidak? Harus sobat sesama tahu kalau di daerah pinggang banyak organ atau komponen yang tidak cuma ginjal. Jadi salah satunya ada tulang, ada otot, ada saraf, ada ginjal kanan maupun kiri. Yang masing-masing dari komponen tersebut atau organ tersebut itu mempunyai ciri yang khas. Yang pertama, yang apabila terkena otot itu lokasinya sangat jelas. Jadi nyerinya itu bisa dilokalisir dengan jelas. Kemudian apabila ditekan rasa nyeri itu pasti akan pasien merasa nyeri atau sakit.
Kemudian apabila di saraf itu nyerinya pasti akan menjalar. Jadi tidak mungkin apabila kenanya saraf tidak ada penjalaran di serabut sarafnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu terkenanya di ginjal, itu juga sangat khas. Biasanya nyerinya itu di bagian tulang rusuk terbawah yang ada di tubuh sobat sesama sendiri. Kemudian apabila dilakukan penekanan, biasanya di orang-orang yang terkena ginjal itu tidak terlalu signifikan. Jadi harus melakukan nyeri ketok di belakang atau di rusuk paling bawah. Kemudian pertanyaan nomor 5, yaitu dari Dani Damayanti. Jari tangan kanan bengkak, sakitnya sampai ke dada, menjalar ke telapak kaki. Kira-kira itu gejala apa ya, Dok? Jadi sobat sesama harus tahu juga, jari bengkak itu sebenarnya general sekali. Kenapa? Karena harus dilakukan dari pemeriksaan fisik, penunjang, dan disupport dari anamnesis. Memang yang paling kasus tersering yaitu serangan asam urat di sobat sesama itu sendiri. Jadi biasanya di serangan asam urat ini dia akan gejala klinisnya yaitu bengkak, kemerahan, nyeri yang tidak tertahan, kemudian apabila diraba itu akan panas. Dan disertai biasanya itu akan pegal atau nyeri di bagian badan di lokasi yang lain. Kenapa? Karena biasanya makanan yang tinggi purin, yang kaya akan asam urat, itu juga tinggi akan kolesterol. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau asam uratnya naik, juga kolesterolnya juga ikut naik. Lanjut ke nomor 6, yaitu dari Anggun Solihah. Bagaimana cara agar anak tidak sering sakit, dokter? Ya, di sini saya akan membagikan tips agar anak jarang sakit. Yang pertama tipsnya yaitu disarankan anak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kelahiran. Kenapa? Karena telah terbukti dari penelitian-penelitian bahwa ASI eksklusif dari 6 bulan itu meningkatkan dari imunitas dari anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, vaksinasi sesuai usia. Yang ketiga, asupan gizi yang baik dan seimbang pada anak. Yang keempat, biasakan tidur teratur sesuai dengan usia anak. Yang kelima, rajin-rajin olahraga atau sekedar mengajak anak untuk jalan kaki, kemudian untuk berolahraga yang tidak terlalu berat, yang penting itu teratur. Kemudian yang keenam, kebersihan si kecil atau si buah hati itu harus diperhatikan. Demikian program dari Takon Dokter Sobat Sesama di bulan September 2022. Sampai jumpa di program selanjutnya.